Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 12 IPA SMA Negeri 10 Banjarmasin tahun pelajaran 2020-2021. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Kita sudah masuk ke materi kedua, yaitu teks cerita sejarah. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini dapat kalian pahami, kalian simak, dan kalian catat di buku catatan ya. Ini juga tambahan, jadi kalian bisa nanti melihat di buku ya, di buku yang kalian pinjam di perpustakaan, buku bahasa Indonesia. Mudah-mudahan semua sudah meminjam di perpustakaan. Baiklah, kita mulai saja dengan apa itu pengertian dari teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Namun dalam teks cerita sejarah terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan, misalnya mitos-mitos, asal-usul negeri, mitos kedatangan sebuah agama, dan mitos alegori. Jadi di sini maksudnya teks cerita sejarah itu ada dua hal yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah yang memang mengandung unsur sejarah, yang kedua yang mengandung unsur fiksi atau rekaan ya. Jadi keduanya ini merupakan bagian dari yang namanya teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah berarti adalah cerita yang atau teks yang berisi cerita yang terjadi pada masa yang telah lalu. Nah, bagian apa yang harus kalian lakukan dalam materi ini? Jadi ketika kalian nanti melihat atau menganalisis sebuah teks sejarah, coba kalian nanti membuat beberapa pertanyaan ya sebelum kalian membaca teks cerita sejarah tersebut. Misalnya saya yang pertama kapankah latar waktu cerita dalam kutipan novel sejarah tersebut? Di manakah latar dalam kutipan tersebut? Misalnya peristiwa apa saja yang terjadi? Siapa saja tokoh yang terlibat di dalamnya? Di bagian apa sajakah yang menandakan bahwa novel tersebut mengandung unsur sejarah? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kalian buat sehingga nanti ketika kalian membaca teks cerita sejarah, kalian akan menemukan hal-hal penting yang ada di dalam teks cerita sejarah tersebut. Kemudian apa ciri-ciri teks cerita sejarah? Yang pertama pastinya menampilkan latar masa lalu. Karena sejarah berarti kan menceritakan kejadian yang terjadi pada masa yang telah lalu. Kemudian disajikan secara kronologis. Apa itu secara kronologis? Itu adalah urutan peristiwa. Ya. Jadi ada alur-alur yang menceritakan sebuah cerita atau peristiwa. Jadi teks cerita sejarah itu disampaikan sesuai dengan alur cerita atau urutan kronologis. Kemudian isi berupa fakta. Fakta adalah kejadian yang tadi seperti yang disampaikan sebelumnya, bisa nama tokoh, tempat, kejadian yang merupakan fakta yang terjadi pada masa yang telah lalu. Kemudian atau fiksi. Jadi fiksi ini kan tadi berupa cerita rekaan ya, berupa rekaan berupa mitos tadi. Kemudian sering menggunakan konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menyatakan keterangan waktu. Kemudian yang berikutnya adalah struktur teks cerita sejarah. Ada beberapa struktur teks cerita sejarah. Yang pertama adalah abstrak. Apa itu abstrak? Ya, kalau di buku mungkin langsung saja masuk ke pengenalan situasi cerita atau orientasi. Abstrak ini adalah gambaran umum cerita. Jadi gambaran dari cerita sejarah tersebut. Kemudian yang kedua ada orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi itu pengarang memperkenalkan setting atau latar cerita, baik latar waktu, tempat maupun peristiwa. Kemudian juga bisa disajikan dalam bentuk pengenalan tokoh, adegan, atau hubungan antar tokoh. Itu yang namanya adalah orientasi atau exposition. Kemudian yang berikutnya adalah komplikasi. Komplikasi ini sudah mulai masuk ke dalam tahapan peristiwa. Jadi mulai ada peristiwa, ada masalah yang tergambar atau yang ada dalam cerita tersebut. Kemudian klimaks, apa itu klimaks? Klimaks ini sudah mulai masuk kepada konflik yang memuncak ya. Ujung sebuah konflik
Jadi dalam komplikasi tadi kan ada masalah, kemudian masalahnya meruncing, masalahnya membesar, akhirnya terjadilah konflik, kemudian klimaksnya, ujung dari konfliknya atau puncak konfliknya. Kemudian yang berikutnya adalah resolusi. Resolusi itu adalah penyelesaian, ya. Penyelesaian atau tahap evaluasi. Jadi pada bagian ini biasanya berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak tersebut. Setelah mengalami peristiwa pada bagian klimaks tadi. Kemudian yang terakhir adalah koda. Koda ini adalah komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Ya, jadi koda ini adalah berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Biasanya juga berbentuk kesimpulan ya, kesimpulan akhir cerita yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Itu dinamakan struktur teks cerita sejarah. Kemudian apa fungsi teks cerita sejarah? Yang pertama adalah fungsi rekreatif, hiburan ya. Jadi cerita ini juga bersifat memberikan hiburan kepada pembacanya. Kemudian yang kedua inspiratif, memberikan inspirasi, memberikan motivasi kepada pembaca. Karena siapa tahu saja di dalam cerita itu ada inspirasi yang mungkin bisa ditangkap oleh pembaca sehingga pembaca mempunyai satu motivasi baru. Kemudian instruktif ya, mungkin di dalamnya juga ada berupa perintah-perintah, khususnya mungkin saja perintah-perintah untuk melakukan satu perbuatan atau satu tindakan yang positif. Kemudian yang terakhir adalah edukatif. Edukatif itu adalah fungsi pendidikan. Jadi di dalam teks cerita sejarah juga terdapat nilai-nilai atau fungsi pendidikannya. Ada edukasinya di sana. Jadi nanti kalian cari di dalam contoh teks cerita sejarah apakah keempat fungsi ini memang ada. Rekreatif, inspiratif, instruktif, edukatif atau pendidikan. Kemudian yang berikutnya, langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Jadi apa saja harus kalian lakukan kalau kalian ingin menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah? Yang pertama adalah kalian pastinya harus membaca teks cerita atau novel sejarah itu dengan saksama, dengan konsentrasi. Kata Bapak tadi, kalian sambil memberikan pertanyaan. Siapa tokohnya, apa peristiwanya. Nah, itu kalian berikan pertanyaan. Kemudian setelah itu kalian mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Kalian mendata. Siapa tokohnya kalian data. Tempat latarnya, latar waktu, latar tempat, latar suasana kalian data. Kemudian sifat-sifatnya, watak tokohnya kalian data. Bahkan sampai nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah pun itu kalian data. Itu namanya mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Kemudian mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Nah, setelah kalian identifikasi, baru kamu catat apa sih pokok-pokok isi yang terkandung dalam teks cerita atau novel sejarah tadi. Kemudian unsur pembangun dalam teks cerita sejarah ya, sama dengan unsur bentuk prosa atau sastra yang lainnya. Yang pertama ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Yang intrinsiknya pertama tema, amanah, tokoh dan penokohan, sudut pandang, latar, dan alur. Saya rasa ini materi yang secara teoritis sudah kalian pahami karena sudah dijelaskan di kelas 10, kelas 11, bahkan mungkin sejak kalian SMP atau SD. Kemudian unsur ekstrinsik, ada kebesaran pemerintahan, corak penceritaan, unsur keagamaan, unsur politik, unsur ekonomi, unsur sosial yang terkandung dalam teks cerita sejarah tersebut. Kebesaran pemerintahan misalnya kayak Majapahit, kebesaran Majapahit itu bagaimana, kalian cerita corak pemerintahannya seperti apa, kalian jelaskan. Unsur keagamaan di sana bagaimana, ya kan zaman dulu ada sebuah kitab yang namanya Negara Kartagama, katanya di dalamnya sudah terkandung beberapa agama, tetapi masyarakatnya mampu hidup dengan toleransi. Nah, itu kalian jelaskan di sana kalau memang di dalam cerita mengandung cerita seperti itu. Unsur politik, misalnya saja bagaimanakah unsur politik ketika Gajah Mada, ya, Gajah Mada memproklamirkan Sumpah Palapanya. Nah, dia ingin mempersatukan wilayah Nusantara dalam satu panji
kerajaan Majapahit. Nah, unsur politiknya bagaimana dia melaksanakannya. Kemudian unsur ekonomi, ya, unsur ekonomi, kesejahteraan warga atau rakyat pada masa yang telah lalu. Kemudian unsur sosial, kehidupan bermasyarakat pada masyarakat zaman dulu. Kemudian terakhir untuk hari ini, nanti kita sambung lagi ke bagian minggu depan ya. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah ada moral, kepahlawanan, religius, budaya, dan sosial. Apa itu nilai moral? Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan sifat-sifat manusia, dengan moral manusia. Tentu saja ada moral yang baik, ada moral yang kurang baik atau tidak baik. Kemudian kepahlawanan, sifat heroik ya. Jadi bagaimanakah tokoh nanti bersifat atau bersikap kepahlawanan ya, seperti membela kebenaran, berani membela kebenaran dan keadilan. Banyak sekali cerita-cerita zaman sejarah yang bertemakan atau mempunyai nilai-nilai kepahlawanan. Kemudian religius, ini berkaitan dengan agama dan kepercayaan. Kemudian budaya, nilai budaya ini terkait dengan adat istiadat dan kebiasaan sebuah masyarakat. Kemudian nilai sosial itu terkait dengan kehidupan masyarakat, hubungan dalam masyarakat. Untuk hari ini sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan ke masih materi tentang teks cerita sejarah pada minggu depan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini dapat kalian pahami dengan baik. Sekali lagi, materi ini bisa kalian tambah dengan membaca buku bahasa Indonesia yang sudah kalian pinjam di perpustakaan. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan, jangan malu-malu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini dapat memberikan pemahaman dan pembelajaran yang baik buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.